Shalom, perkenalkan nama saya Febriani Lumebang. Di sini saya membawa materi untuk fase D untuk anak SMP kelas 2. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang perkembangan spiritual dan pemahaman keagamaan. Yang pertama, perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual adalah proses di mana individu menjalani pertumbuhan dalam pemahaman tentang diri mereka sendiri, hubungan dengan sesama manusia, alam semesta, dan entitas ilahi atau kekuatan supranatural. Penting untuk diingat bahwa perkembangan spiritual sangat individual dan tidak ada jalur yang tepat atau salah. Individu dapat memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda-beda, bahkan jika mereka berasal dari latar belakang agama yang sama. Hal ini mencerminkan keragaman keyakinan dan pengalaman spiritual di seluruh dunia. Yang kedua, pemahaman keagamaan. Secara umum, pemahaman keagamaan merujuk pada sistem keyakinan atau praktik dan nilai-nilai yang berkaitan dengan keyakinan pada entitas ilahi serta kekuatan supranatural atau realitas spiritual. Dengan demikian, keagamaan adalah keyakinan pada sesuatu yang bersifat spiritual atau ilahi. Ini melibatkan percaya apa adanya kepada Tuhan atau kekuatan transcendentasi yang mengatur alam semesta. Pengertian keagamaan bervariasi dari satu agama ke agama lainnya, tetapi pada dasarnya mencakup keyakinan pada sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Berikut nilai-nilai praktik keagamaan. Yang pertama tentang ketakwaan. Praktik keagamaan yang sering bertujuan untuk mendekatkan diri pada Tuhan atau entitas ilahi. Ketakwaan adalah nilai pokok yang menginspirasi banyak praktik keagamaan. Yang kedua, kasih sayang. Banyak agama mengajarkan nilai-nilai kasih sayang terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya. Praktik keagamaan seringkali mengajarkan kepentingan untuk peduli dan membantu orang lain. Yang ketiga, keadilan. Nilai keadilan dan perlakuan adil terhadap semua orang adalah aspek penting dalam praktik keagamaan. Agama sering mengajarkan untuk tidak berlaku diskriminatif dan adil dalam hubungan sosial. Yang keempat, kesucian. Praktik keagamaan sering mempromosikan kesucian dalam pemikiran, kata-kata, dan tindakan. Ini dapat mencakup praktik menjauhkan diri dari dosa atau tindakan yang dianggap dosa. Yang kelima, kehidupan sederhana. Beberapa agama mengajarkan nilai hidup sederhana dan menekankan pentingnya merendahkan diri daripada mencari kemewahan materi. Yang keenam, keterbukaan terhadap keberagaman. Beberapa agama mendorong toleransi, penghargaan terhadap keberagaman dan hubungan yang baik dengan individu dari latar belakang keagamaan yang berbeda-beda. Yang berikut, rasa syukur. Praktik keagamaan sering melibatkan rasa syukur terhadap Tuhan atau entitas ilahi atau berkat dan anugerah yang diterima. Keseimbangan dan harmoni. Beberapa agama menekankan pentingnya mencapai keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan dan hubungan dengan alam semesta. Yang berikut, kepedulian lingkungan. Dalam era modern, beberapa agama memasukkan nilai-nilai lingkungan dalam praktik keagamaan mereka untuk merawat alam semesta. Yang berikut, karakteristik perkembangan spiritual dan pemahaman keagamaan. Yang pertama tentang keyakinan. Keyakinan dasar dalam agama tertentu termasuk konsep tentang Tuhan, dewa atau entitas ilahi lainnya, serta ajaran-ajaran yang terkait di dalamnya.
Yang berikut praktik. Praktik-praktik spiritual, ritual, upacara keagamaan, dan ibadah yang merupakan bagian dari integral dari agama. Yang berikut etika dan moral. Pandangan tentang etika dan moral yang dipandu oleh keyakinan keagamaan ini melibatkan penilaian tentang apa yang benar dan salah berdasarkan ajaran agama. Yang berikut komunitas keagamaan. Partisipasi dalam komunitas keagamaan seperti gereja, masjid, kuil, atau kelompok keagamaan lainnya yang mendukung pertumbuhan spiritual dan interaksi sosial. Yang berikut hubungan pribadi dengan Tuhan. Pengalaman spiritual pribadi seperti doa, meditasi, atau kontemplasi yang memungkinkan individu untuk berhubungan secara pribadi dengan Tuhan atau realitas spiritual. Berikut ada beberapa tahap umum dalam perkembangan spiritual dan pemahaman keagamaan. Yang pertama, tahap awal. Pada tahap awal kehidupan spiritualitas biasanya dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sekitar individu. Ini mungkin mencakup penanaman nilai-nilai agama, ritual, dan keyakinan. Yang berikut pencarian dan pertanyaan. Ketika seseorang tumbuh, mereka mungkin mulai mempertanyakan keyakinan dan praktik agama yang mereka terima dari keluarga dan juga masyarakat. Ini bisa menjadi saat ketika individu mulai mencari makna lebih dalam dan pemahaman yang lebih pribadi tentang spiritual dan agama. Yang ketiga, krisis spiritual. Banyak orang mengalami periode krisis spiritual di mana mereka meragukan keyakinan mereka sendiri dan mencari jawaban yang lebih mendalam. Krisis ini bisa mendorong pertumbuhan spiritual yang lebih signifikan. Yang berikut penemuan pribadi. Pada tahap ini, individu mungkin menemukan pemahaman spiritual yang lebih pribadi dalam dan mendalam. Mereka bisa saja menggali ajaran agama dan lebih dalam atau menemukan jalan spiritual yang berbeda yang lebih sesuai dengan pengalaman mereka. Berikut integrasi. Selama perkembangan spiritual, seseorang dapat mencoba menginterpretasikan nilai-nilai dan pemahaman mereka ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini berarti menjalani hidup sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan mereka. Yang berikut pertumbuhan berkelanjutan. Perkembangan spiritual dan pemahaman keagamaan adalah proses berkelanjutan. Seseorang mungkin terus belajar, bertumbuh, dan menghadapi tantangan spiritual sepanjang hidupnya. Jadi dalam perkembangan spiritual dan pemahaman keagamaan, sudah saya jelaskan ada beberapa hal penting yang di dalamnya, yaitu yang sudah saya jelaskan perkembangan spiritual, pemahaman keagamaan, nilai-nilai praktik keagamaan, karakteristik perkembangan spiritual dan pemahaman keagamaan. Serta ada beberapa tahap-tahap yang harus diperhatikan dalam melakukan spiritual dan juga keagamaan. Baik, sekian dari materi saya. Shalom.